Assalamualaikum. Ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Pemasaran, Customer Care, dan Public Relation. Tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa Customer Care adalah cara untuk mengikat konsumen dan bagaimana cara menambah konsumen di masa yang akan datang. Dan apa saja kesalahan-kesalahan Customer Care yang selama ini terjadi. Silahkan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, eh, kembali ke mata kuliah manajemen pemasaran, pelayanan kesehatan dan customer care. Kita sudah ketemu di sesi ke-11 dan kali ini kita akan masuk ke materi customer care. Dan seperti biasa, sebelum saya memasuki sesi ini, saya selalu membawa satu quotes ini. Jika kita tidak tahan lelahnya belajar, maka kita semua harus sama-sama eh, kuat menahan perihnya kebodohan. Jadi ini satu quotes yang selalu saya sampaikan untuk saya dan teman-teman agar kita semua tidak pernah puas belajar, agar kita semua tidak merasa sudah pintar, sehingga teruslah di dalam level kita untuk sama-sama belajar, ya. Jadi kali ini kita akan belajar sama-sama, sharing sama-sama mengenai customer care. Dan sesi berikutnya adalah sesi terakhir. Saya akan membawakan materi mengenai public relation. Kali ini kita sudah masuk ke sesi 11, ya. Customer care. Pasti teman-teman semua sudah sangat sering mendengar kalimat ini, customer care. Kalau secara kata per kata, customer adalah pelanggan, care adalah peduli. Sehingga kalau kita gabungkan dalam definisi yang sederhana, definisi yang mudah, maka customer care adalah kepedulian terhadap pelanggan. Nah, di era sekarang, customer care adalah salah satu fungsi yang sangat penting. Tidak tergantung jenis usahanya, jadi hampir di semua bidang usaha, karena eh, keluhan dari pelanggan tidak hanya menghilangkan kepada satu pelanggan saja, tapi juga berpotensi kepada kehilangan pelanggan-pelanggan berikutnya, sehingga kepedulian perusahaan terhadap customer, terhadap pelanggan, menjadi salah satu kata kunci perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan bahkan berpotensi untuk menambah pelanggan di saat yang akan datang. Itulah kenapa customer care menjadi perhatian bagi banyak perusahaan di era sekarang. Apalagi di jenis-jenis usaha yang persaingannya sudah sangat ketat, maka customer care juga menjadi salah satu nilai tambah, juga menjadi salah satu strategi keunggulan agar perusahaan A bisa memenangkan dibandingkan perusahaan B dikarenakan customer care itu. Uh, Kalau di dunia transportasi jasa pariwisata, saya pribadi mempunyai pengalaman, mempunyai kesan yang sangat mendalam terhadap satu perusahaan bus pariwisata, Sinar Jaya Langgeng Utama, yang warnanya putih dengan uh, uh, ada livery desainnya kayak bintang-bintang itu, ya. Kenapa saya tidak memilih Bluebird atau Hibah Utama atau yang lain? Kenapa justru saya punya kesan mendalam terhadap uh, Sinar Jaya Langgeng Utama, bus pariwisata tersebut? Karena salah satunya adalah customer care-nya
perusahaan tersebut sangat berbeda dibanding perusahaan-perusahaan bus pariwisata yang lainnya. Eh, Selama saya pernah berurusan dengan bus pariwisata, belum pernah ada bagian customer care yang menghubungi saya setelah acara. Tapi kalau customer care-nya bis Sinar Jaya Langgeng Utama, mereka punya satu SOP di mana setiap selesai acara, customer care-nya menghubungi pengguna bus tersebut dan mengkonfirmasi beberapa hal. Misalkan apakah armadanya itu datangnya on time, apakah kebersihan bisnya terjaga, apakah drivernya membawa kendaraan tersebut dengan nyaman. Itu menjadi sebuah sentuhan yang berbeda dari bis Sinar Jaya dibanding bis yang lain. Jadi itulah cara-cara perusahaan menggunakan customer care sebagai pengikat, sebagai cara mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan dengan kalimat positif yang diberikan konsumen seperti saya ini, maka pasti akan menyebar kepada potensial customer yang lain. Jadi itulah kira-kira kenapa latar belakang perusahaan-perusahaan sekarang menggunakan customer care menjadi sebuah strategi di dalam berkompetisi. Pasti Anda pernah menjadi seorang konsumen dan sesekali Anda tidak terpuaskan oleh layanan dari penjual Anda, sehingga Anda terpaksa melakukan komplain. Nah, ada beberapa opini dari internal perusahaan, opini personil atau opini karyawan dari sebuah perusahaan yang saya katakan salah mengenai cara beropini mereka terhadap pembeli. Jadi kesalahan opini personil mengenai pembeli dimulai dari kesalahan internal, cara pandang posisi, dan cara menangani pembeli tersebut. Kesalahan-kesalahan ini akhirnya menjadi konflik antara pembeli dengan penjual. Dan siapa yang paling dirugikan adalah sesungguhnya penjual. Pada saat Anda berpikir pendek, mungkin Anda merasa yang dirugikan adalah pembeli. Tapi kalau Anda berpikir jangka panjang, siapa yang dirugikan atas kesalahan personel perusahaan memandang pembeli? Sesungguhnya yang dirugikan adalah penjual dalam jangka panjang. Karena ketidakpuasan satu pembeli tersebut, satu konsumen tersebut akan sangat berpotensi menjadi cerita buruk, menjadi penilaian buruk di waktu yang akan datang, dan ini yang bisa akan mempengaruhi opini pelanggan secara umum. Jadi ingat, kalau terjadi kesalahan personil dalam sebuah perusahaan atas cara pandang mengenai pembeli, sesungguhnya yang diragukan adalah penjual, bukan pembeli. Pembeli jangka pendek, penjual jangka panjang. Pembeli hanya hilang satu, tapi kalau penjual bisa hilang pembeli yang lain. Ya, jadi ini kira-kira kesalahan-kesalahan cara pandang personil terhadap pembeli. Kesalahan pertama adalah kesalahan internal customer care. Katakanlah perusahaan Anda berjualan sepeda motor, ya. Lalu oleh konsumen Anda ada klaim komplain. Ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Nah, salah satu kesalahan internal dalam menangani customer care adalah ada bagian lain yang ikut campur menangani keluhan pelanggan. Misalkan bagian penjualan. Tentu kacamata bagian penjualan
agak berbeda dengan kacamata bagian customer care. Karena kacamata bagian penjualan adalah salah satunya mereka takut sekali kehilangan pesanan. Ya, sehingga bagian penjualan akhirnya sering ambil keputusan sendiri. Misalkan konsumennya mengeluh bahwa rodanya rasanya nggak bulat gitu. Komplain ke toko sepeda motornya. Oleh customer care akan dilihat kira-kira roda tidak bulat ini karena apa. Apakah karena memang dari pabriknya rodanya sudah nggak bulat, ataukah pada saat baru dipakai konsumen dipakai untuk nabrak polisi tidur yang tinggi sekali sehingga bannya benjol nggak bulat. Nah, hati-hati kalau ada campur tangan bagian lain yang menangani customer komplain. Karena begitu keluhan ini ditangani oleh bagian lain yang bukan customer care, maka bisa jadi ada janji-janji lain yang berbeda dengan SOP yang ada. Bagian customer care melihat jika itu kesalahan dikarenakan kondisi itu dikarenakan oleh kesalahan pengguna, maka bisa jadi garansinya tidak sepenuhnya. Tapi bagian sales, karena dia tidak mau kehilangan konsumennya, maka bagian sales memberikan janji, pokoknya kami ganti. Nah, disinilah timbul friksi antara bagian customer care dengan bagian sales. Karena yang satu punya kacamata agar konsumen itu tetap puas dan seterusnya membeli melalui dia, sedangkan customer care berusaha mendudukkan porsi komplain itu pada tempatnya. Ya, jadi salah satu kesalahan di internal perusahaan adalah adanya campur tangan bagian lain sehingga menjadi penanganan komplain itu menjadi sedikit tumpang tindih. Nah, pembeli yang mendapat jawaban berbeda akan menyebabkan pembeli itu tersebut bingung. Kalau sudah bingung, terjadi emosi, ya. Untuk itu, yang harus diperbaiki adalah harus ada satu kepastian informasi atau solusi dari pihak perusahaan. Untuk itu, bagian customer care, bagian kepedulian terhadap pelanggan yang menjadi ujung tombak win-win solution antara penjual dengan pembeli. Jangan sampai ada dualisme penanganan terhadap komplain customer. Ya, bisa dimengerti? Berikutnya adalah kesalahan dari pihak internal yang berikutnya adalah kesalahan posisi antara customer care dan pembeli. Sering sekali kita menemui bagian customer care yang merasa bahwa pembeli bukanlah orang yang menggajinya, sehingga dia memperlakukan pembeli tidak pada tempatnya. Bahkan ada yang memperlakukan pelanggan itu layaknya musuh. Jadi sebagai musuh, customer care merasa dialah yang harus memenangkan dan harus mengalahkan musuhnya. Ingat bahwa customer care itu prinsipnya adalah customer care ada karena customer itu ada. Kalau nggak ada customer, buat apa ada customer care? Kalau customer care sudah punya pola pikir seperti ini, maka cara pandang bahwa yang menggaji saya ini adalah bukanlah pembeli, tapi bos saya, akan terkikis. Karena memang betul yang memberikan gaji saya sebagai customer care adalah bos saya. Tapi ingat, bos saya bisa menggaji saya karena bos saya ada customer. Sehingga kalau kita tarik garis lurus, sesungguhnya
customer lah yang menggaji bagian customer care. Karena bagian customer care itu ada jika ada customer. Ya. Jadi kalau pemahaman ini sudah dimiliki oleh bagian customer care, maka cara pandang bahwa customer bukanlah yang menggaji saya akan terkikis, dan customer care akan melayani customer dengan sebaik-baiknya karena merasa customer atau pembeli adalah yang menggaji bagian tersebut. Bisa Anda mengerti? Berikutnya adalah cara menangani customer. Apakah teman-teman pernah merasakan bahwa produk atau jasa yang Anda beli tidak sesuai dengan janji penjual? Handphone yang Anda beli janjinya videonya nggak goyang-goyang. Ternyata setelah Anda beli, Anda bawa pulang videonya goyang-goyang. Tapi begitu Anda komplain, Anda malah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari penjual. Nah, sebagai konsumen, sebagai customer, pasti Anda punya perasaan bahwa komplain Anda ingin dimengerti oleh penjual. Perasaan Anda ingin dimengerti oleh penjual. Komplain Anda ingin dipahami oleh penjual. Nah, setelah dimengerti dan dipahami, harapan Anda adalah masalah Anda atas produk tersebut bisa dibantu dan dicarikan solusi oleh penjual. Ya. Oleh karena itu, jika Anda sebagai customer care, perlakukan pembeli seperti halnya Anda memperlakukan diri Anda kalau Anda sebagai pembeli. Jadi, kalau Anda pernah merasakan sebagai pembeli yang menerima produk atau jasa yang tidak sesuai dengan harapan Anda dan terpaksa Anda komplain, seperti itulah rasanya konsumen Anda yang melakukan komplain terhadap Anda. Jadi, pergunakan cara pandang bahwa pembeli itu seperti saya juga. Pembeli itu adalah saya juga sejatinya. Ya, jadi gunakan pola pikir bahwa Anda sebagai pembeli yang sedang komplain. Kalau Anda bisa merasakan apa yang dirasakan pembeli, maka Anda juga bisa melayani pembeli, mencarikan solusi pembeli seperti hanya Anda berposisi sebagai pembeli. Ya, itulah cara menangani konsumen. Nah, kesalahan berikutnya yang dilakukan oleh customer care adalah suka memandang enteng keluhan pembeli. Ingat, pembeli yang puas terhadap layanan Anda sebagai penjual hanya akan mengabarkan kepada dirinya dan keluarganya saja. Tapi, jika pembeli Anda itu kecewa, maka dia akan mengabarkan kekecewaannya itu ke seluruh dunia. Bukan hanya ke keluarga terdekatnya saja. Karena ingat, sekarang media sosial itu punya kekuatan yang luar biasa. Begitu satu kekecewaan itu muncul, tampil di media, direspon oleh konsumen yang lain, akan menjadi sebuah bola salju yang luar biasa. Jadi, apalagi di era media sosial, jangan pandang enteng keluhan pembeli. Karena kekecewaan satu pembeli, selain akan menghilangkan satu pelanggan dengan keluarganya, juga bisa menghilangkan potensi calon pelanggan seluruh dunia. Ya kan? Anda berjualan kepada teman kampus. Ternyata janji Anda tidak sesuai dengan yang Anda tidak sesuai dengan janji awal. Pelanggan Anda, teman Anda tidak puas.
Begitu dia pasang di statusnya, teman-teman satu kampus akan melihat, oh ternyata produk yang dijual si A tidak seperti yang dijanjikan. Apa jadinya? Potensi berjualan Anda di kampus langsung turun drastis. Ya, hati-hati. Kekecewaan satu pembeli tidak hanya menghilangkan satu pelanggan itu atau plus satu keluarganya, tapi bisa menghilangkan calon pelanggan sedunia. Itu harus Anda pahami. Karena era sosmed menimbulkan begitu mudahnya orang untuk mengabarkan atas kekecewaannya, ya. Nah, seperti apa customer care yang baik? Customer care yang baik adalah satu, memiliki respon yang cepat. Karena apa? Pelanggan selalu ingin mendapatkan respon yang cepat atas keluhannya, atas komplainnya. Jadi, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah berikan respon yang cepat. Berikutnya adalah komunikasi yang baik. Pergunakan bahasa verbal, bahasa tubuh yang sopan, ramah, jelas, dan mudah dipahami, agar informasi yang Anda berikan sampai kepada pelanggan dengan baik juga. Ya. Lalu kuasai produk knowledge. Para petugas customer care harus belajar terlebih dahulu tentang produk apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, kekuatannya dan kelemahannya. Sehingga pada saat pelanggan bertanya, bukannya malah bingung, tapi petugas customer care harus bisa menjelaskan dengan baik. Coba Anda bayangkan Anda datang ke sebuah bank, lalu Anda bertanya dan yang Anda tanyai malah bertanya ke kiri kanannya, maka Anda merasa bahwa petugas tersebut sangat tidak menguasai produk yang Anda tanyakan. Ya. Lalu berikutnya adalah customer care yang baik adalah mampu meyakinkan pelanggan. Kemampuan untuk meyakinkan pelanggan itu agar pelanggan Anda yakin dan tenang dengan penanganan yang dilakukan. Di rumah sakit, semua orang resah, semua orang khawatir dengan kondisi pasien. Nah, customer care yang baik salah satunya adalah mampu meyakinkan dan mampu menenangkan pelanggan, sehingga pelanggan itu yakin dan tenang bahwa penanganan yang dilakukan di rumah sakit itu sudah sesuai prosedur, sudah sesuai standar-standar protokol kesehatan yang baik. Jadi jangan malah bikin customer care membuat emosi pasien, keluarga pasien menjadi bertambah, ya. Berikutnya adalah sebagai customer care yang baik, jangan mengumbar janji. Hanya gara-gara untuk meyakinkan pelanggan, kemudian customer care memberikan janji yang luar biasa, janji yang muluk-muluk, janji yang palsu. Karena apa? Begitu janji itu tidak terpenuhi, efeknya adalah reputasi perusahaan tersebut menjadi tidak dipercaya oleh pelanggan. Ya. Jadi customer care berikan informasi yang properly, yang seharusnya. Jangan terlalu muluk-muluk, apalagi palsu. Oke. Berikutnya adalah customer care yang baik adalah sabar. Pasti tipe konsumen berbeda-beda. Apalagi negeri seperti Indonesia. Suku A seperti ini, suku B seperti ini. Karakternya sangat berbeda-beda. Ada yang kalem, ada juga yang meledak-ledak. Ada yang suaranya lembut, ada yang suaranya keras. Ada yang kalau bicara dengan datar, ada yang kalau bicara matanya melotot. Maka customer care harus mampu bersabar untuk menghadapi jenis atau tipe konsumen yang berbeda-beda. Oke. Mau menerima komplain adalah salah satu syarat customer care yang baik. Jadi setiap komplain itu
rasanya hampir bisa diselesaikan dengan baik. Jadi terimalah komplain dengan baik pula, agar konsumennya nyaman, konsumennya tenang, dan bisa ditangani dengan baik. Dan salah satu syarat berikutnya adalah jadilah pendengar yang baik. Sebagai seorang konsumen yang sedang kecewa, maka tentu akan banyak keluar kalimat yang bla 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 seperti itu. Telinga seorang customer care harus siap mendengar keluhan dan cemoohan konsumen. Ya, dengan menjadi pendengar yang baik, syukur-syukur suatu hari juga beruntung mendapat pujian dari pelanggan. Ya, karena sekali lagi berpikirlah dengan menggunakan cara pandang jika Anda menjadi konsumen yang sedang mendapatkan kekecewaan. Jadi jadilah pendengar yang baik. Itu adalah slide terakhir dan saya kali ini menggunakan quotes. If we don't take care of customers, someone else will. Kalau Anda tidak peduli dengan customer Anda tidak peduli dengan pelanggan Anda, maka sesungguhnya ada pihak lain yang akan memperdulikannya. Dan Anda adalah bagian dari customer care yang baik. Wassalam.